untuk yang baru selesai gembleng ya, kendaraannya itu diam ketika bersamadi. Nah, sedangkan kendalinya atau setirnya itu menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Nah, itu setirnya. Dua itu dilakukan, ya pasti apa? Pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri gitu. Karena dengan dua hal itu berarti tidak pernah lupa jati diri. Nah, karena tidak pernah lupa jati diri, berarti kan ingat diri. Nah, karena selalu ingat diri, ya sudah pastilah bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, itu udah pasti itu. Udah pasti. Nah, itu prakteknya, melakukannya jangan nunggu nanti di rumah. Mulai dari sini, mulai dipraktekkan terus sampai kapanpun. Nanti kalau prakteknya nunggu nyampe di rumah dulu baru praktek, pulang dari sini kaget kalau menghadapi anak tangga. Kalau ada anak tangga kaget, karena apa? Karena kesadarannya habis putus kan? Kesadarannya kan habis putus. Begitu nyampe di rumah, iya, saya aktifkan lagi kesadarannya. Pas diaktifkan kesadarannya, wih, ada masalah. Loh, nah, udah. Bukannya praktek tapi loh, kan gitu. Bukannya action tapi loh. Jadi berat di situ. Jadi kendaraan kita itu diam ketika bersamadi, setirnya menikmati rasanya kelakuan dari yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Nah, sebenarnya itu udah melampaui itu. Selesai gembleng, selesai manekung, berarti kan selesai. Berarti selesai. Berarti merdeka. Berarti keluar dari kotak. Selesai manekung, dua hal ini dilakukan. Jadi kemungkinan masuk ke dalam kotak lagi, kemungkinan ada masalah baru, itu sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Kalau sampai ada, berarti itu anak tangga. Nah, cara menapaki anak tangga bagaimana? Lah, dua hal itu. Diam ketika samadhi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, itu kan cara untuk menapaki anak tangga. Cara untuk mempertahankan keberhasilan. Itu cara itu sudah di situ semua, caranya udah di situ semua. Makanya saya katakan itu sudah melampaui gitu. Itu sudah melampaui. Hanya saja ada kalanya dikarenakan baru belajar kan putus nyambung. Nah, putus nyambung. Dari 10 kelakuan mungkin ada separuh kelakuan yang tidak ternikmati rasanya. Namanya juga baru belajar. Nah, dengan tidak maksimalnya ini tadi, maka akan tercipta sebuah sipasi atau jeda. Jadi tidak spontanitas bisa gitu. Ada jeda di situ. Karena apa? Karena belum maksimal kan. Tapi kalau maksimal nggak ada itu sipasi, jeda, koma, titik, nggak ada. Apakah itu ini maksudnya di saat kita pulang ke rumah terus langsung mendapati anak tangga tersebut? Nah, apakah
itu tuh sebagian dari imbas kita saat melakukan proses menekung itu tidak maksimal. Tidak, tidak juga. Karena anak tangga itu kan bentuk cinta kasih sayang Romo. Siapa yang dicintai, dikasih, disayangi, pasti dikasih anak tangga. Untuk naik kan, untuk naik supaya bisa meraih Romo. Berarti kan cara menikmati itu kita kembalikan ke sifat dan sikapnya Wahyu Pancagaib itu tersendiri. Maksudnya dengan Tidak, pasrah. enggak. Nikmati aja. Nikmati saja rasanya. Rasa dan perasaan enak atau tidak enak yang mau kita nikmati dan kita mau menikmatinya itu sudah melampaui Wahyu Pancalaku. Yuk. Wahyu Pancalaku itu masih proses. Masih proses memaukan diri untuk mau menikmati. Karena kesulitan, karena mengalami kesulitan untuk pasrah kepada Tuhan, mengalami kesulitan untuk bisa menerima keputusan Tuhan, maka digunakan Pancalaku. Nah, kalau sudah bisa, kenapa harus berproses? Tinggal nikmati saja, enak ndak enak. Gitu. Nah, kalau sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Diam ketika bersamadi, menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Itu tidak butuh referensi. Apa referensi? Tidak butuh referensi. Enggak dibutuhkan. Nah, kita butuh referensi itu karena kita belum begitu mengenal Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu seperti apa dan bagaimana. Kalau memang panjenengan benar-benar merasa sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, pasti bisa. Kecuali kalau panjenengan masih ada penasaran, aslinya Wahyu Pancagaib itu apa? Itu udah balik nol lagi itu. Balik nol lagi di situ. Soalnya manusia hidup kan dominan di situ. Nah, dominan di situ. Jadi kalau belum kalau dirinya belum mengalami sendiri, panca inderanya belum menyaksikan sendiri, itu susah untuk puas, itu susah. Ya, untuk puas susah. Tapi agar supaya dirinya bisa mengalami sendiri dan panca inderanya bisa menyaksikan sendiri, setelah mengetahui cara-caranya, enggak berani. Nah, ini kan susah manusia di sini. Untuk bisa mengalami sendiri dan bisa menyaksikan sendiri, harus puasa sekian, harus membaca sekian kali, maharnya 7 juta, tumpengnya sekian. Aduh, garuk-garuk udah. Nah, ini manusia itu susahnya itu loh di sini. Susahnya di sini. Yang aneh kan, susahnya itu di situ. Tapi
Walaupun dirinya tidak mengalami sendiri, panca inderanya tidak menyaksikan sendiri. Itu si A nguni-nguni kamu, wah kurang ajar. Langsung gitu. Aneh kan? Ini loh manusia itu seperti itu. Ya. Aneh kan? Manusia hidup itu cenderung seperti itu. Makanya wahyu panca gaib harus ditanamkan menjadi tanaman diri yang dapat tumbuh dan berkembang rindang. Jika tidak, celaka manusia itu, celaka karena udah terlanjur terjebak di situ. Diberitahu kesejatian karena tidak mengalami sendiri, karena tidak menyaksikan sendiri, susah untuk puas. Namun ketika diberitahu agar supaya bisa mengalami sendiri, bisa menyaksikan sendiri, garuk-garuk kepala, gitu ya. Apa mampu saya ya? Nah, kita katakan seperti itu. Namun kalau ada tetangganya bilang, suamimu, istrimu selingkuh di sana, belum, padahal tidak mengalami sendiri dan tidak menyaksikan sendiri. Artinya itu fitnah gitu loh. Tanpa proses langsung puas hatinya. Saking puasnya, ya kan? Ini manusia itu loh, seperti itu manusia itu. Aneh kan? Tapi kalau tentang fitnah, tentang membuli, tentang benci, tentang sirik, iri, dengki, walaupun tidak mengalami sendiri, tidak menyaksikan sendiri, baru katanya langsung puas dan emosinya melunjak. Ini manusia. Saya mempelajari itu sangat lama. Dan saya mengalami sendiri gitu. Seperti itu. Dulu saya kan. Gitu. Enggak, nah. Terus lagi, ketika diberi petunjuk tentang kebajikan, ketika diberi mengerti tentang kebajikan, ketika diberi pemahaman tentang kebajikan, ketika diberi tahu tentang kebajikan, akan muncul perbandingan-perbandingan. Akan muncul perenungan-perenungan. Akan muncul pemikiran-pemikiran. Itu pasti. Itu pasti. Tapi kalau diberitahu tentang kebencian, tentang keburukan orang lain, diberi pemahaman itu tetanggamu itu aslinya, kok yo ndak muncul perbandingan itu gitu loh. Langsung, oh memang itu turunannya, kayak nyambungnya keturunan-turunan itu. Udah, kok nggak muncul perbandingan-perbandingan itu loh. Perenungan-perenungan itu nggak muncul, pada kemana gitu. Saya sampai heran itu. Ya? Perenungan-perenungan, perbandingan-perbandingan, pemikiran-pemikiran yang datang bertubi-tubi ketika diberi petunjuk tentang kebajikan, kok bisa hilang seketika ketika diberitahu tentang fitnah, syirik, ini hilang semua. Ini gimana gitu loh. Aneh kan? Gitu loh. Itu loh. Kita itu loh seperti itu dulunya gitu loh. Kita itu seperti itu dulunya. Itu diakui atau enggak diakui itu. Kayaknya pada baik aja. Ya sebelum tercerahkan sama saja lah, nggak ada bedanya. Nah, jadi jangan sampai kita itu kembali ke masa lalu yang seperti ini loh, jangan sampai.
Karena itu sangat sangat menyiksa, sangat menyakitkan, bahkan sangat menghancurkan gitu loh. Sangat menghancurkan diri kita sendiri. Seperti perjalanan laku spiritual hakikat hidup yang saya perdekat, ya, yang seharusnya jauh, ya, butuh penempuhan berbulan-bulan, butuh penempuhan, butuh perjalanan bertahun-tahun. Nah, karena saya perdekat kan, hanya cukup 4 hari 4 malam. Karena saya perdekat gitu loh. Terus tentang ilmu pengertian, tentang ilmu pemahaman, tentang ilmu pengetahuan, laku spiritual hakikat hidup yang seaslinya hanya dapat dipelajari dengan menyiksa diri, menyiksa raga, menyiksa keluarga sampai segitunya kan. Nah, karena saya permudah, bisa langsung dicerna. Saat ini saya bicara, saat ini pula bisa langsung dicerna. Tapi walau begitu, ada saja yang merasa enggak sanggup, itu ada saja. Nah, itu loh manusia. Manusia itu seperti itu. Ya coba aja jenengan renungkan. Dengan memiliki wahyu panca gaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya sendiri. Serta sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku. Plus pengenalannya atau pengkajiannya. Sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui kelakuan yang sesungguhnya seorang manusia hidup itu, bisa tahu, bisa memahami, dan bisa mengerti. Sehingganya tinggal praktek aja. Gitu loh. Tinggal praktek aja. Yaitu diam ketika bersamadi. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Kan tinggal praktek aja tuh. Dan prakteknya kan cuma 2 itu prakteknya. Sederhana banget. Dekat banget. Gratis banget. Dan itu melampaui. Arti kata melampaui ini banyak yang belum begitu paham. Ya. Hanya dengan diam ketika bersamadi dan hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan, kita tidak akan tersentuh kesedihan. Kita tidak akan tersentuh penderitaan. Kita tidak akan tersentuh penyakit. Kita tidak akan tersentuh kekurangan atau kemiskinan. Kita tidak akan tersentuh kejahatan. Entah itu dari luar atau dari dirinya sendiri. Bahkan tidak tersentuh oleh kematian atau kehancuran. Hanya dengan seperti itu, kalau punya masalah, masalahnya akan terselesaikan. Hanya dengan seperti itu, kalau punya penyakit, penyakitnya akan sembuh. Hanya dengan seperti itu, kalau besok kedatangan ajal, menjadi umur panjang. Ya ndak sedikit tuh yang ndak mau. Gimana coba? Ndak sedikit yang ndak mau. Hanya dengan seperti itu. Malah mereka lebih memilih datang ke gua lain kabupaten, lain provinsi, yang untuk bisa datang ke gua itu harus ngutang pula ongkosnya. Datang ke kuburan leluhur yang ada di luar pulau, luar daerah, begitu juga. Datang ke paranormal yang antriannya itu 10 juta.
Ini baru nomor antrian loh ya, 10 juta. Belum nanti biaya konsultasinya itu beda lagi. Nah mereka malah memilih seperti itu. Aneh kan? Jadi pokoknya luar biasa. Jadi saya banyak sekali belajar di sini loh. Ya, asli saya juga belajar dari panjenengan semua. Jadi, kok begitu ya? Begitu ya. Tidak sedikit juga yang lebih memilih kepadepokan itu, perguruan itu. Padahal sampai di padepokan itu harus menyiksa diri. Nah, kata-kata menyiksa diri ini ya banyak seperti puasa, melek, enggak, wis macam-macam itu tadi kan. Mereka lebih memilih datang ke sana. Padahal sepulangnya dari hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi, mereka tetap begitu-begitu saja. Mereka tetap begitu-begitu saja. Dan ketika ada tetangganya ngomong, tetap begitu, nggak ada perubahan, sama sekali nggak ada perubahan. Nggak ada perubahannya. Tapi mereka tetap asik seperti itu. Bahkan menuduh apa yang sedang saya kaji, apa yang sedang saya praktekkan. Ini mustahil, adalah hal yang mustahil. Terutama tentang kelanggengan atau keabadian yang sering saya informasikan. Itu dianggapnya sangat mustahil. Tapi di luar nalar mereka yang berkata seperti itu, saya tertawa. Kenapa saya tertawa? Mereka tidak percaya kelanggengan hidup. Mereka tidak percaya hidup yang abadi. Mereka tidak percaya. Artinya mereka kan yakin kalau mati itu ada. Ya enggak? Tidak percaya langgeng, tidak percaya abadi. Berarti kan mereka itu meyakini mati itu ada. Dan mati ini pasti akan mendatangi siapapun kan. Waktunya juga tidak akan pernah tahu. Nah, kalau tidak percaya tentang hidup abadi, tidak percaya, tidak yakin tentang kelanggengan hidup, yang artinya yakin dan percaya tentang mati, harusnya kan mereka mempersiapkan diri. Kira-kira ya enggak? Harusnya kan mempersiapkan diri. Karena apa? Karena dia yakin, dia percaya sewaktu-waktu aku akan mati. Harusnya kan mempersiapkan diri. Berkebajikan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, bertobat, berbuat kebaikan, memperbanyak ibadah. Harusnya kan itu yang dilakukan. Karena meyakini kematian itu ada dan akan datang kepadaku sewaktu-waktu. Enggak peduli laki-laki, perempuan, cantik atau jelek, ganteng. Enggak peduli. Dimanapun tempatnya enggak akan peduli. Mati pasti akan datang menjemput. Itu yang mereka yakini. Tapi di dalam prakteknya, mereka sama sekali tidak mempersiapkan diri. Seakan-akan mereka hidup selamanya. Di luar nalarnya, berarti kan dia meyakini tentang kehidupan abadi ini tadi. Iya enggak kira-kira? Iya enggak? Ya, di luar nalarnya sendiri yang berkata tidak percaya keabadian hidup, sesungguhnya dia meyakini keabadian hidup itu tadi. Lah buktinya dia tidak mau bertobat, merasa dirinya akan selalu hidup kan, tidak pernah mati. Aneh lagi kan? Itu aneh. Itu berbicara keluar. Nah sekarang berbicara masuk. Dengan kesempurnaan abadi. Dengan kesempurnaan abadi siapapun dia. Dengan kesempurnaan abadi siapapun dia akan bisa melakukan kebajikan, cinta, kasih sayang. Siapapun dia. Tidak peduli siapapun. Tidak peduli apapun agamanya. Dengan kesempurnaan abadi sebagai makhluk teristimewa dibanding makhluk-makhluk lainnya, dia akan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan kebajikan, cinta, kasih sayang.
Lah, dengan kebajikan cinta kasih sayang yang bisa dilakukan, dijamin, tidak bisa tidak, dijamin pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Siapapun dia, tidak peduli agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, bangsa negaranya, tidak peduli. Siapapun dia yang bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, ini dijamin. Dijamin lagi. Dijamin apa? Dijamin tidak akan mengalami masalah. Lawang bisa membawa diri kok. Bagaimana masalah bisa menyentuh? Bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Bagaimana mungkin masalah bisa menyentuh, bisa mendekat? Tidak akan bertemu dengan penyakit. Lah, bagaimana mungkin penyakit bisa datang? Lawang bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Tidak akan tersentuh penderitaan. Tidak akan tersentuh penderitaan. Tidak akan tersentuh kekurangan. Bagaimana mungkin penderitaan dan kekurangan bisa mendekat kepada kita, bisa mendekati kita? Lawang bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Enggak mungkin. Tidak akan bertemu dengan kejahatan. Lawang bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Bagaimana mungkin jahat itu bisa menyentuhnya? Tidak akan bisa didatangi atau kedatangan atau didekati kecelakaan. Lawang bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Bagaimana mungkin kecelakaan bisa mendekat? Lebih konyolnya lagi, tidak akan mengalami kerusakan dalam bentuk apapun. Dikarenakan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Bagaimana mungkin kerusakan bisa datang? Bagaimana mungkin kematian bisa datang? Lawang bisa membawa diri. Nah, selain Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Bisanya hanya berkomunikasi. Selain Tuhan, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Selain Tuhan, bisanya hanya berkomunikasi, bukan menyentuh. Lawang menyentuh saja tidak bisa kok sampai mencelakai, menyakiti. Mana mungkin? Ya. Lah, untuk mendapatkannya, selama 4 hari 4 malam tidur sepuasnya, makan sepuasnya, medang rokok sepuasnya. Oh, kok sampai tidak mampu itu loh. Ini kan perlu dipertanyakan. Siapa dia? Kok sampai tidak mampu? Kecuali, ya kan? Kecuali puasanya 41 hari 41 malam. Makannya sekali. Saupo mana? Pendaftarannya 15 juta. Nanti kalau di dalam pembelajaran ndak manut ditinju. Berkata, aku nyerah Pak Web, aku ndak sanggup. Wajar, logika. Logika. Masuk akal. 4 hari 4 malam bagi yang sudah menyelesaikan dasar, patrap samadinya sekedar. Apalagi kalau saya sedang duduk di sini,
Kalau saya belum selesai ngomel, jenengan kan nggak patrap-patrap tuh. Iya. Ya kan? Bonus. Ya kan? Berarti kan patrap samadinya sekedar. Tidurnya sepuasnya. Makan sepuasnya. Kok nggak mampu kan? Berarti coba ada loh orang-orang yang seperti ini ada beberapa orang. Bahkan kemarin tuh ada dari Solo, orang tua dari Solo. Sudah 3 hari 3 malam di sini, lebih kayaknya, karena dia mulai dari 0. Setelah dia sampai di tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah, 4 hari lebih dia di sini. Saya beri jantung, saya beri hati, saya beri empedu, saya beri liver, saya berikan jiwa raga saya. Pak Web, saya mau pulang. Oh, kalau saya tidak memiliki kebijaksanaan, saya bunuh loh itu. Karena dia tidak layak hidup. Gitu loh. Beruntungnya saya punya kebijaksanaan. Bagaimana tidak? Saya sudah memberikan semuanya. Saya sudah memberikan semuanya. Lah kok dengan enjoynya Pak Web, saya tidak mampu, saya pulang. Raimu asu. Kok enak temen. Dianggapnya ini hotel, dianggapnya. Dianggapnya hotel. Enggak ada penyiksaan sama sekali. Hanya dikarenakan dia melakukan patrap samadhi mijil sampurno, muntah-muntah. Hanya alasan itu dia mengatakan, saya sudah bertobat Pak Web, saya sudah tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak mampu Pak Web, saya pulang. Lah kok enak temen raimu. Sebelum datang kan sudah ditanya, awas kamu. Kenapa itu dilakukan? Saya berikan semuanya, gratis. Saya hanya minta imbalan dari panjenengan. Panjenengan bisa bersama saya melakukan kebajikan cinta kasih sayang. Saya hanya minta ijol itu. Untuk bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang, panjenengan harus klik di dalam Wahyu Panca Gaib. Kalau enggak mungkin mampu panjenengan. Karena kebajikan cinta kasih sayang itu kelas nabi, Pak D. Kelas dewa. Kalau belum tercerahkan, enggak mungkin mampu. Sekalipun dipaksakan atas dasar ego, pamrih, arogan, bukan suci. Nah, untuk bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang, lakunya para nabi, lakunya para dewa, dibutuhkan klik tentang Wahyu Panca Gaib dan Wahyu Panca Laku. Dan itu saya berikan secara gratis. Karena saya ingin punya teman, sama-sama bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang. Makanya semuanya saya berikan. Lah kok sampai belum selesai kok, aduh, kalau walang tapi itu ya wujudnya kok menungso. Itu loh. Nah, ini untuk yang baru nih. Untuk peserta gembleng yang baru datang. Panjenengan sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Panjenengan sedang melakukan perjalanan menyelesaikan laku murni dikarenakan hendak menuju suci. Karena suci yang harus dituju, karena suci yang menjadi tujuan, maka apapun tentang diri panjenengan harus bersih, harus murni. Kalau diri panjenengan tidak bersih, diri panjenengan tidak murni, mustahil bisa sampai ke suci. Mustahil. Agar supaya bisa mencapai suci, dibutuhkan bersih, dibutuhkan murni. Pembersihan, pemurnian ini memakan waktu 4 hari 4 malam untuk yang sudah menyelesaikan dasar. Semisal umur panjenengan 10 tahun, maka panjenengan lebih dari 25 tahun kan. Saya ngambil 10 tahun saja, nggak usah banyak-banyak.
Semisal contoh umur panjenengan 10 tahun. 10 tahun panjenengan di dalam keadaan balelo dengan Tuhan, ditebus 4 hari. Ditebus hanya dengan 4 hari saja. Artinya selama panjenengan gembleng 4 hari 4 malam ini tidak menutup kemungkinan panjenengan akan mengalami ketersiksaan, penderitaan, tekanan. Walaupun itu hanya sebatas perasaan. Tidak ada nyatanya. Apakah itu tidak wajar? Kalau panjenengan selama gembleng mengalami puyeng, mengalami pegel, mengalami boyoknya sakit, wajar enggak? Enggak aneh kan? Karena panjenengan sedang membersihkan diri dari 10 tahun yang penuh dosa ini loh. Jadi kalau hanya karena muntah, dibersihkan terus prosesnya muntah, panjenengan nyerah, wow berarti panjenengan benar-benar manusia yang tidak mau dimuliakan oleh Tuhan. Tidak mau saya permudah. Lawang namanya diproses supaya bersih, supaya murni, agar bisa mencapai suci. Kok enggak mau, enak, maunya kok ujuk-ujuk bisa sampai di suci. Dapure sapa sing gelem? Di sini harus bersih raganya, harus murni lakunya, karena hendak mencapai suci, karena hendak manunggal dengan suci. 10 tahun penuh dengan karma, 10 tahun penuh dengan dosa, 10 tahun penuh dengan luput. Kok langsung bisa mencapai suci tanpa proses? Nabi saja nggak ada itu. Nabi saja nggak ada. Padahal Nabi itu adalah manusia pilihan. Tapi untuk bisa mencapai suci, untuk bisa manunggal dengan suci, sehingga bisa disebut sebagai rasul atau utusan, itu nggak gampang. Nggak gampang. Tapi di sini gampang. 10 tahun berlumuran dosa, 10 tahun berlumuran luput, 10 tahun berkecimpung di dunia karma hanya 4 hari. Itu pun belum tentu jenengan muntah-muntah. Dan untuk itu saya berikan seluruhnya gratis. Kok di tengah-tengah bawet, kalau saya itu yakin itu. Bener itu. Gatel saya kalau di situ. Kamu dijadikan orang luar biasa kok enggak mau. Kok memilih menderita? Kalau lebih memilih menderita, ngapain datang ke tempat saya? Orang-orang yang datang menemui saya di tempat ini adalah orang-orang yang tidak mau menderita. Orang-orang yang sudah capek menderita. Orang-orang yang sudah tidak mampu lagi memikul masalah. Itu yang datang ke sini. Kalau masih mampu memikul masalah, masih suka dengan penderitaan, jangan datang temui saya di tempat ini. Karena pasti mutung di tengah-tengah. Nah, kalau mutung di tengah-tengah, saya sudah memberikan. Saya bisa-bisa saja minta ganti rugi loh. Dan itu wajar kan kalau saya minta ganti rugi? Aneh kan? Aneh terus unik. Ini jenis uang apa siluman? Jadi panjenengan yang baru datang nih ketahui ini ya. Tidak menutup kemungkinan selama panjenengan gembleng, panjenengan akan mengalami tekanan. Panjenengan akan mengalami ketersiksaan.
Bahkan mungkin panjenengan akan mengalami menderita di sini. Karena apa? Karena panjenengan sedang diproses, sedang dibersihkan, sedang dimurnikan. Dan apapun itu, aslinya itu hanya perasaan panjenengan saja. Merasa menderita, merasa tertekan, itu perasaan panjenengan saja. Lawang kenyataannya, makan sepuasnya, tidur sepuasnya, patrap samadhi sekedar. Menderitanya di mana? Ya kalau di sini saya paksa suruh kerja bakti, ya menderita. Iya enggak? Nah, aneh kalau di sini merasa menderita, tersiksa, tertekan, terus angkat tangan, motong pulang, aneh. Lawang di sini enggak saya siksa, di sini saya rajakan. Kalau laki-laki saya rajakan, kalau perempuan saya ratukan. Unik itu. Awas jenengan kalau sampai ada yang protes ya. Lawang seumur hidupnya panjenengan itu loh, panjenengan berlumuran karma, berlumuran dosa, berlumuran luput, dibersihkan hanya 4 hari, tur yang dibersihkan hanya rasa dan perasaannya. Ya, yang dibersihkan hanya rasa dan perasaannya. Perasaan raganya dibersihkan, rasa lakunya dimurnikan. Nggak nyata beneran. Nggak nyata beneran. Kok sampai mutung itu, nyerah, angkat tangan. Aduh, saya gatel banget. Kok yo ada gitu loh. Kok yo ada. Datangnya nggak ada satupun ya. Semua yang datang menemui saya di sini nggak ada satupun yang Pak Web, nggak ada. Semua yang datang menemui saya di sini selalu gagah. Setelah 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam, tidur sepuasnya, makan sepuasnya, patrap sekedarnya, Pak Web, lucu banget. Aneh. Kok yo ada gitu. Diberi kemudahan, diberi kedekatan yang bisa menyelesaikan apapun. Aduh, piye to wong. Saya sampai gatel itu. Ya bejonya di situ. Ya mungkin jenengan pernah dengar, pernah nyimak YouTube saya. Ketika ada orang baru, kalau kamu ingkar janji, mungkin pernah dengar kan? Tapi cangkeme tok. Saya tidak bisa melakukannya, cangkeme tok. Tidak bisa melakukannya. Karena apa? Jangankan kok berwujud manusia. Berwujud anjing saja, irungnya itu saya jilati. Saking kasihnya. Kok arep iya. Saking seperti itunya sampai tentang kesempurnaan abadi, saya nggak bisa maksa jenengan. Nggak bisa. Panjenengan harus sempurna, harus nggak bisa. Saya nggak diberi wewenang untuk itu. Kalau saya diberi wewenang di situ, oh kalau ada yang mutung tak bondo, tak taleni leboke toilet. Lucu itu. Jadi kesimpulannya bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang tidak masuk akal jika sampai mengalami sesuatu yang teramat sangat. Lawang sedang dibersihkan, sedang dimurnikan. Toh itu hanya sebatas rasa dan perasaan. Kalau sampai tidak merasa tidak mampu bertahan, berarti itu juga perasaan. Artinya dia mengikuti perasaan. Dan nanti setelah pulang, itu dia akan tersiksa oleh rasa dan perasaannya sendiri. Bahkan tentang Wahyu Panjagain,
akan lebih tersiksa lagi. Lah wong dia bingung. Ya mungkin kalau semisal dia melakukan patrap samadhi seperti ketika dia manekung. Itu kan dilakukan oleh yang sedang manekung. Artinya yang tidak dalam keadaan manekung kan tidak bisa melakukan patrap samadhi itu. Dia melakukan di sana, ya tambah kolap, tambah bingung dia. Tambah bingung. Kalau tidak itu, dia tidak tahu, belum tahu kan apa yang dilakukan setelah manekung kan dia belum tahu. Apa nggak lebih bingung lagi? Nah kayak gitu saya nggak bisa. Jangan pulang, I love you. Nggak bisa saya begitu, nggak bisa. Dia berkeputusan pulang, silahkan. Nggak saya bunuh aja, beruntung. Silahkan pulang. Kalau memang itu keputusannya. Kalau tidak mau saya bahagiakan, saya tidak mau saya sempurnakan, silahkan pulang. Nggak bisa. Walaupun hati saya menangis. Gobloknya kamu. Iya. Tangisan saya itu kalau dibicarakan seperti itu, bodohnya kamu gitu loh. Gobloknya kamu. Padahal selama gembleng, selama manekung, ya tiap malam saya seperti ini. Artinya nggak ngerti, kan nggak mungkin ya. Nggak paham, nggak mungkin. Lah wong tiap malam saya begini, kecuali saya biarkan. Semua itu dikarenakan atas pengetahuan saya, selain kebajikan cinta kasih sayang, itu tidak akan ada yang terselamatkan. Makanya saya ingin semuanya berada di posisi itu bersama saya agar terselamatkan. Di dalam kedaulatan Romo, selain kebajikan cinta kasih sayang, tidak ada yang selamat. Nanya ketika ada yang nyerah muteng itu saya nangis, kok kamu saya selamatkan? Enggak mau. Saya selamatkan kok enggak mau. Kata-katanya gampang, kebajikan cinta kasih sayang. Tapi ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah tercerahkan. Kalau belum tercerahkan enggak gampang. Ya. Kebajikan cinta kasih sayang itu dilakukan tidak gampang kalau belum tercerahkan. Kalau ada yang melakukan, bisa saya pastikan pendorongnya pasti ego, pamrih, arogan. Pendorongnya. Bukan suci. Artinya, kebajikan cinta kasih sayang yang dilakukannya karena didorong ego, pamrih, arogan tetap tidak selamat. Tetap tidak selamat. Waktunya tidak terlampau lama. Kita buktikan saja. Apa benar yang selamat itu hanya orang-orang yang mau melakukan, yang bisa selamat itu hanya orang-orang yang bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang? Apakah benar kata Wong Edan Bagu, yang bisa selamat hanya orang-orang yang bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang? Kita buktikan saja. Kita buktikan saja. Toh tidak terlalu lama waktunya. Apapun itu selain kebajikan cinta kasih sayang akan dihancurkan, tidak akan selamat. Maka kebajikan cinta kasih sayang ini langka sekali di dunia, sudah sangat langka sekali. Hanya orang-orang yang sudah selesai melakukan manekung atau gembleng, itu pun tidak semua. Ada beberapa yang masih kobol-kobol di luar sana. Lawang ketika difitnah, ketika ada yang mengfitnah,
masih balas memfitnah, itu berarti kan masih kobol-kobol. Masih kobol-kobol kan? Masih kobol. Padahal sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Yang artinya selama 4 hari 4 malam mendapatkan motivasi langsung dari saya, pemahaman, pengertian, pengetahuan dari saya, bimbingan langsung dari saya. Masih mengalami kobol-kobol. Harus benar-benar klik di sini, harus benar-benar klik. Untuk itu, asalkan kita benar-benar mengenal Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaki itu apa dan bagaimana, benar-benar mengenal di situ. Mudah, sangat mudah. Diam ketika samadhi itu gampang banget. Menikmati rasa kelakuan dari kelakuan kita itu gampang banget. Gampang banget. Nah, tercerahkan yang saya maksud itu adalah itu. Bahkan ada yang seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya akan mengungkap atau menginformasikan atau menyampaikan kabar bahagia tentang terbukanya portal dunia ya. Portal terbesar dunia. Kejadiannya sekian kan itu saya informasikan. Bahkan ada dikarenakan Pak Web memberikan kabar bahwa bulan ini akan terjadi seperti itu, maka tujuan saya mau manekung saya undur. Goblok. Bodoh banget. Artinya dia memilih hancur kan? Memilih tidak bisa menyaksikan portal itu. Waduh, kok ya ada ya orang seperti itu. Bukannya termotivasi, bukannya merasa dicambuk, lah kok malah nunggu nanti setelah kejadian itu selesai Pak Web. Ladalah, langit goncang ganjing. Kok yo ada ya seperti iki piye gitu. Lah dengan seperti itu akhirnya lama-lama saya males kalau ada bocoran-bocoran saya sampaikan itu males. Lah wong tidak memecut, tidak mencambuk kok. Bukannya termotivasi, bukannya merasa dicambuk agar supaya terselamatkan dan ikut menyaksikan bersama, lah kok malah dan tenan. Itulah manusia mayat. Itulah mayat urip. Angel. Angel. Soalnya mayat urip ya angel. Saat yang sulit itu satu, mayat hidup. Mayat hidup ini sulit banget. Yang kedua, merasa paling baik. Kalau sudah merasa paling baik ini susah diperbaiki dengan model acara apa. Susah banget. Apalagi mayat hidup. Namanya juga mayat hidup. Sewangel gitu. Yang membuat saya risau, saya terlanjur mengenal mayat-mayat hidup itu gitu loh. Saya terlanjur mengenal orang-orang yang merasa paling baik itu. Kalau saya belum kenal sih no way, saya sudah terlanjur kenal kan kasihan kalau sampai mengalami itu ini di depan mata saya. Makanya saya berusaha mengulurkan tangan. Bolah, angel aku ngomong. Keder. Kebajikan cinta kasih sayang adalah kehidupan di dalam kedaulatan Romo. Itu hanya dapat dilakukan dengan dua hal saja. Secara spiritual, diam di saat samadhi. Secara non-spiritual, menikmati rasa kelakuan dari yang kita lakukan. Hanya itu.
semuanya. Tidak bisa dilakukan dengan ilmu kesaktian, dilakukan dengan harta benda, tidak bisa. Dilakukan dengan wajah tampan, gagah, wajah cak, tidak bisa. Secantik apapun, kalau tidak bisa diam ketika samadhi, tidak bisa. Seganteng apapun, jika tidak mau menikmati rasanya kelakuannya sendiri yang dilakukan, tidak akan bisa melakukan kebajikan cinta kasih sayang Tuhan. Tidak bisa. Jadi yang paling rumit itu di situ. Dan sebenarnya di dalam pelajaran dan ajaran apapun, kebajikan cinta kasih sayang ini ada. Tapi kan selama itu nggak ada prakteknya. Nah sekarang sudah waktunya. Dan ini memang waktunya untuk dipraktekkan. Gitu. Kebajikan cinta kasih sayang yang pelajarannya ada sejak dulu itu, ini harus dipraktekkan. Kalau mau selamat, harus dipraktekkan. Nah selama ini kan hanya bacaan saja. Dan anehnya lagi, kebajikan cinta kasih sayang selain tidak bisa dipraktekkan dengan cara apapun, ya, selain dengan ingat diri, seperti yang sudah banyak saya informasikan, juga tidak bisa dipelajari dengan cara membeli. Tidak bisa dipelajari dengan cara membeli. Membeli dengan uang tidak bisa, membeli dengan perutnya, puasa maksudnya gitu, juga tidak bisa. Dibeli dengan menyiksa diri, enggak bisa. Enggak bisa. Aneh kan? Hanya bisa dibeli dengan jati diri asli sebagai manusia hidup. Yang tidak aneh dan tidak neko-neko. Jadi bentuk pelajaran apapun yang saya berikan tanpa embel-embel itu dan ini, itu bukan berarti saya sok kaya, bukan. Karena pelajaran ini memang nggak bisa dibeli dengan materi, nggak bisa. Nggak bisa dibeli dengan harta benda, nggak bisa dibeli dengan rupa dan wujud, nggak bisa. Nggak bisa dibeli dengan ilmu, nggak bisa. Hanya bisa dibeli dengan kesadaran diri yang sejati. Nggak bisa. Jadi bukan berarti saya sok kaya, bukan. Kalau panjenengan pengen tahu, kenapa saya lakukan ini? Gitu. Karena ini memang tidak bisa ditebus dengan apapun. Nggak bisa dibeli, nggak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan saya sampai-sampai saya itu pernah ketika membuat konten video, saya keceplosan ngomong. Saya itu sampai keceplosan ngomong. Ada orang luar negeri, super sibuk, kaya, dan super sibuk. Dia tergugah kesadarannya akan wahyu pancagaib. Namun urusan manekung, urusan gembleng, dia mau ngasih saya 1 miliar. Yang penting laku murninya disetempel lulus. Artinya dia bisa sempurna dan abadi. Lah nggak bisa ya. Saya bagaimana? Harus bagaimana? Ya pengen banget punya uang 1 miliar. Siapa orangnya? Tapi saya tidak bisa mengambil uang itu lalu saya tukar dengan kesempurnaan abadi. Memangnya kesempurnaan abadi itu milik saya. Yang punya Tuhan, punya Romo. Dan Romo tidak mau ditukar dengan apapun selain kesadaran diri sejatinya manusia. Itu saya pernah keceplosan ngomong itu. Ini saya ulangi lagi kalau jenengan pengen tahu.
Bukannya saya sok kaya, bukan. Karena ini memang hanya bisa dicapai dengan kesadaran diri sejati manusia atau taubat. Hanya dapat ditempuh dengan bertobat. Kalau bahasa awamnya. Selain bertobat, selain kesadaran jati diri sejatinya manusia, enggak bisa. Enggak bisa. Karena apa? Karena yang akan dipraktekkan adalah kebajikan, cinta, kasih sayang. Nah, kalau pelakunya dalam keadaan tidak sadar, mana mungkin bisa? Nggak akan bisa. Yang akan dipraktekkan itu loh nantinya adalah kebajikan, cinta, kasih sayang. Dan itu sudah melampaui alam semesta seisinya. Jadi kalau nggak sadar, manusianya nggak sadar, hidupnya nggak sadar, nggak mungkin bisa melakukan itu. Nggak akan bisa. Nah, karena panjenengan sedang membeli kesempurnaan abadi kepada Romo dengan taubat panjenengan, ya apapun tentang panjenengan selama di sini dicukupi sama Romo, bukan saya. Bukan saya. Saya hanya jembatan buat panjenengan. Apa sih harganya sebuah jembatan? Saya hanya jembatan buat panjenengan. Tapi kalau panjenengan melalui jembatan itu dalam keadaan sampai di tengah kok balik lagi, saya ingin sekali mematahkan jembatan ini supaya panjenengan tidak bisa balik lagi. Nah, ya sudah melalui jembatan di tengah-tengah kok mau balik lagi, pengen wis tak tugel bae jembatan. Brak wis ambruk mono bareng, modar sisan. Mengkel kita mah. Jadi peran saya di sini hanya sebuah jembatan buat panjenengan dapat menyeberang. Semuanya itu Romo semua. Makanya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika panjenengan putus asa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika panjenengan mutung, saya tidak bisa berbuat apa. Jangan mutung, jangan putus asa, lanjutkan. Saya tidak bisa. Lah urusannya sama Romo. Urusannya sama Romo. Gimana? Makanya tiap malam saya selalu berusaha untuk bisa berbicara di sini. Ya tujuannya apa itu? Tujuannya kan supaya panjenengan bahagia, terhibur, tetap hidup madep mantep. Tetap bisa selalu sadar bahwa apapun yang panjenengan alami itu mung perasaan. Tidak lebih dari itu. Hanya perasaan, tidak lebih dari itu. Dan perasaan dan rasa perasaan itulah yang selama ini menyiksa panjenengan. Jadi luar biasa. Jadi perjalanan Isra Mi'raj atau Manekung atau Gembleng buat saya pribadi luar biasa. Karena saya jadi tahu. Satu-satunya orang itu saya jadi tahu. Ih, kok ya ada manusia seperti ini. Jadi tahu saya, wah luar biasa. Ya mungkin kalau dulu saya tidak pernah keliling ya. Ketika saya melakukan kebajikan, cinta kasih sayang itu awalnya kan saya lakukan dengan cara keluar. Nah mungkin kalau dulu saya tidak melakukan itu, saya tidak mengenal begitu banyak orang. Nah karena saya tidak mengenal begitu banyak orang, no way mau mati, mau celaka, kayak bodoh amat. Saya terlanjur mengenal hampir seluruh manusia.
Seenggaknya enggak tega gitu. Kalau sampai mengalami itu, ini kan enggak tega saya. Ya, entah di tahapan berapa, entah kapan itu pasti ada saja. Yang seperti itu ada saja. Nah kan ada juga. Kalau itu sih bukan menyerah. Kan kapan enggak manut. Karena tidak manut dengan apa yang dimotivasikan, tidak melakukan apa yang dimotivasikan, apa yang ditunjukkan, akhirnya tergelincir masuk ke dalam kasukman. Ada yang juga seperti itu. Sampai ngomong, masa iya saya harus melampaui wong edan bagu, lebih tinggi dari wong edan bagu yang sangat saya hormati, makanya saya tidak mau. Raimu. Justru saya suka kalau bisa melampaui saya, bisa melebihi saya sangat suka. Tapi sebagai manusia hidup, bukan sebagai mayat hidup. Kalau sebagai mayat hidup berkata melampaui saya, melebihi saya, wah tayayam itu. Namun keberhasilan panjenengan yang bisa membahagiakan saya. Ada saja. Dan setiap kali ada seperti itu, saya keder tuh, keder. Apa yang arahnya? Bingung. Saya bingung di situ. Saya mengalami kebingungan. Seperti nano-nano itu. Ada sedih, ada jengkel, ada marah, ada kasihan. Campur aduk di situ. Campur aduk. Beruntungnya saya kok sudah bertobat. Andai saja kalau saya sudah bertobat, pasti yang terekam di video saya lakukan. Dan itu adalah yang terbaik. Itu adalah terbaik. Pernah dengar sejarah perjalanannya Nabi Khidir? Main bunuh aja kan? Nggak ada yang nggak dibunuh, dibunuh semua. Bahkan orang yang pernah menolong Nabi Khidir itu dibunuh di tempat. Itu karena apa? Karena Nabi Khidir tahu orang itu akan menjadi penghalang, orang itu akan menjadi penghancur, orang itu akan menjadi penyebab celakanya banyak orang. Saya tahu itu. Coba kalau saya belum bertobat, apa enggak saya seperti Nabi Khidir? Bejone saya udah bertobat. Jadi yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu bukan orang baik. Bukan orang baik. Tapi orang-orang yang diperlihatkan oleh Tuhan kepadanya bahwa itu nanti akan jadi penghalang, akan menjadi penghancur, bahkan akan menjadi penyebab celakanya orang lain dalam jumlah banyak. Makanya harus dimatikan sebelum itu terjadi. Nah, di situ saya bingung. Gimana nggak bingung? Mau saya bunuh, saya mencintai, mengasihi, menyayanginya. Enggak saya bunuh, nanti akan mencelakai makhluk lain. Nah, piye? Apa enggak bingung saya?
Dan apa yang sudah saya motivasikan, apa yang sudah saya tunjukkan, itu menjadikan panjenengan tidak akan melalui jalan yang satu ini. Sehingga panjenengan tidak terlalu sering menghadapi dilema. Saya sampai melalui jalan yang satu ini juga, itu dikarenakan dulu saya sendiri. Belajar pada alam semesta. Artinya nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang menasehati, nggak ada yang menunjukkan. Makanya saya pernah berkata, apa yang saya tunjukkan itulah yang terbaik yang saya ketahui. Terbaik, termudah, dan terdekat. Makanya untuk panjenengan yang baru mengikuti gembleng, ikuti motivasi dan lakukan apa yang ditunjukkan. Nggih, karena itu yang terbaik. Jangan pernah lupa, kalau sampai mengalami tekanan, siksaan, dan penderitaan, itu hanya rasa dan perasaan panjenengan saja. Karena dalam kenyataannya, tidur sepuasnya, makan sepuasnya, medang rokok sepuasnya, patrap samadhi sekedarnya. Ya mengkonon beli, ya. Oh nyata nih ya mengkonon je. Jadi kalau sampai merasa tersiksa, merasa menderita, halusinasinya panjenengan itu terlalu tinggi. Halusi panjenengan itu terlalu tinggi. Hal itu terjadi pasti karena panjenengan meleset dari yang dimotivasikan, meleset dari yang ditunjukkan. Makanya mengalami seperti itu. Kesimpulannya, dikasih kemudahan, dikasih yang dekat, dikasih yang terbaik, dikasih kesempurnaan abadi kok doangel. Iki dok jubel kaya gethuk lindri ning kene iki piye kan? Astagfirullahaladzim. Wong sana luas ya jubel kaya. Tahu gethuk lindri enggak? Bisa umpel-umpelan di situ. Oke, wong Cirebon. Nah, gitu. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Nanti kita kadangan lagi untuk yang baru tapi ya. Nanti kalau ketika saya duduk di sini ngomel-ngomel kayak burung beo begini, perhatikan nggih. Karena itu ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan penting buat panjenengan nggih. Penting supaya langkahnya lebih ringan nggih. Jadi jangan barlen nanti sayanya diam lupa. Barlen. Tercerahkan kita semua. Kayak ketuk lindri. Umpel-umpelan susek jubel. Sabar, bentar lagi
Jenggolo Manik akan lebih luas ya. Masih dalam proses perluasannya. Bukan Mary, Pak.